Today's passage is the Firman hari ini from Book of Galatians 3 verse 1 to 14. dari Galatia 3 ayat 1 sampai 14. The title is The Faith or Works of the Law. Judulnya iman atau pekerjaan atau perbuatan dari hukum Taurat. Paul continues to talk about here about the distinction between faith and deed. Paulus di sini melanjutkan suratnya tentang memisahkan antara iman dan perbuatan. Let us read Galatians 3 verse 1 to 5. Kita baca Galatia pasal 3 1 sampai 5. Let's read. You foolish Kita baca bersama. Galatians, who has Hai orang-orang Galatia you yang bodoh, before you siapakah yang telah very mempesona eyes? kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak kuketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang mengandung gerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Because of the Galatians were affected by foolish things that made them go astray. So Apostle Paul is pointing out this. Jadi di sini karena orang-orang di Galatia terpengaruh oleh hal-hal yang bodoh yang membuat mereka menjauh dari Tuhan. Jadi Rasul Paulus menunjukkan hal ini di sini. So he asks if it is by faith or deeds that we are justified. Ya, dia bertanya kepada orang-orang Galatia, apakah kita dibenarkan oleh iman atau perbuatan? He asks if we are blessed through our own efforts. However, this is not why we are justified. Dia bertanya jika kita diberkati karena usaha kita sendiri, tapi bukan ini alasannya kita dibenarkan. Paul refers to Abraham and he explained this in a wise manner. Paulus di sini menunjukkan kepada Abraham dan dia menjelaskan di sini dengan cara yang bijak. Paul was so smart that he wrote this letter so that whoever read this letter becomes speechless. Ya, Paulus orang yang begitu pintar. Jadi dia menulis surat ini supaya siapapun yang membaca surat ini menjadi bungkam. This is how well he was able to communicate his arguments. Jadi inilah bagaimana bagusnya dia bisa mengutarakan argumennya. Who was the most respected ancestor of the Jew? It was Abraham. Siapakah nenek moyang orang Yahudi yang paling dihormati? Dia adalah Abraham. Paul is choosing Abraham because they respected him the most. Ya, Paulus memilih Abraham karena orang-orang Yahudi sangat menghormati Abraham. He is asking them if Abraham was blessed through his merit and effort or through his faith. Was Abraham blessed because he kept the law well? Paulus bertanya kepada orang-orang Galatia, apakah Abraham diberkati melalui perbuatannya dan usahanya atau melalui imannya? Apakah Abraham diberkati karena dia menjaga hukum Taurat dengan baik? It does not go like this, right? In those days, they did not even have the law. Ya, ini tidak seperti itu karena saat itu mereka tidak mempunyai hukum. After Abraham died, after 430 years, the law came out. Jadi setelah Abraham mati, itu adalah setelah 430 tahun lalu hukum muncul. For 430 years after Abraham died, Moses came out, bring law, right?
Ya, jadi setelah 430 tahun setelah Abraham mati, lalu Musa lahir. Maka disitulah muncul hukum Taurat. Abraham was not blessed because he observed the laws. Paul is so wise here, right? Ya, Abraham tidak diberkati. Abraham diberkati bukan karena dia mematuhi hukum. Jadi di sini Paulus begitu bijak di sini. Because the Jews so highly respected Abraham, they could not deny Abraham. Karena orang-orang Yahudi begitu sangat menghormati Abraham, jadi mereka tidak bisa menyangkal Abraham. It is true that Abraham did not keep the laws. This is why Paul is so precisely pointing this out, saying it in this way. Benar bahwa Abraham tidak menjaga hukum, itulah sebabnya Paulus dengan tepat menunjukkan hal ini di sini. He is pointing so that everyone will feel so reflected from the law. Dia menunjukkan ini dan mengarahkan tentang hal ini supaya apa? Supaya setiap orang akan merasa terbebas dari hukum. So here the story of Abraham came out from verse 6. Kita baca ayat selanjutnya dari ayat 6 sampai 9. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Amen. Amen. So it is being explained here that Abraham was blessed through faith. Jadi dijelaskan di sini bahwa Abraham diberkati hanya melalui iman. Yeah, looking at this, we can see how smart Paul was. We can see from the next part how Paul thoroughly knew the law and the Old Testament. Kita bisa lihat di sini betapa pintarnya Paulus. Kita bisa lihat bagian selanjutnya, bagaimana Paulus secara menyeluruh tahu tentang hukum Taurat dan Perjanjian Lama. Paul was the one who memorized everything from the old laws to the book of the prophecy. Paulus adalah orang yang menghafal atau mengingat semua kitab-kitab hukum sampai ke kitab-kitab nubuatan. He's taking everything out, showing his opponent everything. So in this way, his opponents feel overwhelmed by all the scripture. Paulus mengungkapkan semuanya tentang hukum Taurat, karena dengan ini maka lawannya merasa kewalahan oleh kitab-kitab itu. Kita lanjut di ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Kitab hukum Taurat. Amen. Amen. So we say that cursed are all who do not continue to everything written in the books of the law. Dikatakan di sini bahwa terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Actually, this is the message in Deuteronomy 27 verse 26. Ini dikutip dari kitab Ulangan pasal 27 ayat 26. Yeah. There is everyone who does not keep the law will be cursed. So that's why Paul is saying that we are all cursed. Dikatakan setiap orang yang tidak melakukan hukum Taurat akan dikutuk. Jadi Paulus di sini mengatakan bahwa kita semua dikutuk. Let's read the Deuteronomy 27 verse 26. Kita buka kitab Ulangan ayat pasal 27. Kitab Ulangan pasal 27 ayat 26.
Let's read. Ulangan 27 ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Amen. So if we do not keep all of the law, we will be cursed. Jika kita tidak menjaga semua hukum Taurat, maka kita akan dikutuk. This is why the Jew try to keep all of the laws. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi berusaha untuk menjaga atau melakukan semua hukum Taurat. However, you can never obey all of the law correctly. There are some laws which if you keep, you will be unable to keep other laws. Bagaimanapun, kita tidak pernah bisa mematuhi semua hukum Taurat dengan baik. Karena ada beberapa hukum yang bisa kita patuhi, tetapi kita tidak bisa patuhi hukum yang lainnya. This is why Paul is saying that it is impossible to keep every law, so that all of us are under a curse. Ya, itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa mustahil untuk kita menjaga semua hukum Taurat. Jadi kita semua ada di bawah kutuk. So this is what Paul means by Galatians 3 verse 10. Inilah yang Paulus maksudkan dari Galatia pasal 3 ayat 10. If these words were true, then since nobody can obey the law perfectly, everyone is cursed. Jadi jika perkataan ini benar dan semua orang tidak bisa mematuhi semua hukum Taurat dengan sempurna, maka semua orang harusnya dikutuk. Paul is precisely pointing this out. Paulus dengan tepat menunjukkan hal ini. The Jews were the ones who would be cursed if they could not obey all of the laws. So for this reason, they diligently trying to obey the laws. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang harusnya dikutuk karena mereka tidak bisa mematuhi semua hukum Taurat. Karena alasan inilah maka mereka dengan rajinnya berusaha untuk mematuhi semua hukum Taurat. Paul saying that the Christians follow another verse. This comes out in verse 11. Paulus mengatakan bahwa orang-orang Kristen mengikuti ayat ini yang muncul di ayat 11. Let's read Galatians 3 verse 11. Kita baca ayat 11-nya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Oleh iman, ya. So actually this is the verse that comes out in Habakkuk and also in Romans 1 verse 17. Ayat ini juga muncul di kitab Habakuk dan di Roma. Let us read Habakkuk 2 verse 14. Kita baca Habakuk pasal 2 ayat 4. Habakuk pasal 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang akan hidup. Orang yang benar. Okay. So the verse that comes from Deuteronomy and from Habakkuk really contrast each other, right? Jadi ayat-ayat yang Paulus berikan dari kitab Ulangan dan juga kitab Habakuk itu sangat kontras satu sama lainnya. Paul is giving out the words of the prophet Habakkuk because the Jew cannot reject the book of prophecy. Paulus menyampaikan firman dari Nabi Habakuk karena orang-orang Yahudi tidak bisa menyangkal kitab nubuatan. So out of all these books in Gospel, Paul picks these two contrasting verses, asking for them to look at them. Look at them, the Habakkuk and Deuteronomy. Jadi dari semua kitab di kitab Injil, Paulus memilih dua ayat yang kontras satu sama lain dan meminta
orang-orang di Galatia untuk melihatnya. So there's two, right? The one is from the Deuteronomy, one is from the Habakkuk. Ya, jadi yang pertama dari Ulangan dan yang kedua dari kitab Habakuk. So this is what made the Jewish Christian unable to give any sort of excuse. Inilah yang membuat orang Yahudi Kristen tidak bisa memberikan alasan apapun. Yeah, there is the argument from Jewish Christians and Gentile Christians, right? Karena ada argumen antara orang Yahudi Kristen dan juga orang non-Yahudi yang Kristen. Yeah, Paul is saying that the prophet told us that the righteous will live only by faith. So Paul is truly a genius because he knew the Bible so well. Paulus mengatakan bahwa kita orang benar akan hidup hanya oleh iman. Jadi Paulus karena dia sangat jenius, dia tahu Alkitab dengan benar. Let us read Galatians 3 verse 12 to 13. Kita kembali ke Galatia pasal 3 ayat 13. Kita baca ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. So he said that Christ received our curse for us. Katakan bahwa Kristus menerima kutuk bagi kita. It gives here the reason that he redeemed us. Inilah alasan bahwa Kristus menebus kita. Jesus emancipated us from the curse of the law. So when it say here that he redeemed us, it relate to the word emancipation and redemption. Yesus membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi saat dikatakan di sini bahwa dia membebaskan kita, ini berkaitan dengan kata pembebasan dan penebusan. Rome ago there, they have a slave market, right, for buying and selling slaves. Zaman dahulu mereka mempunyai pasar budak yang menjual dan membeli budak. Yeah, there is the American drama, The Rome. Yeah, if you watch that movie, we could understand more precisely. There are so many slaves in Roman Empire. Ada begitu banyak budak di kerajaan Roma dahulu. So that is why this is a vocabulary for trading, the redemption. Inilah kenapa ada kosakata berdagang di sini, yaitu melalui penebusan. So the longer they pay to buy slave, you buy the slave with your money and you let him go. This is the emancipation. Jadi mereka membayar dengan uang mereka, membeli budak dengan uang mereka, lalu mereka membiarkan budak ini pergi. Inilah artinya pembebasan. Yeah, this is vocabulary trading, right? We bought the slave with our money and then let them go, freedom, right? Ya, ini adalah kosakata dari trading, berdagang. Yeah, so jadi membebaskan mereka. Yeah, so just bought us with precious blood, and then he set us all free. Jesus bought us. Yeah. Yesus membeli kita dengan darahnya yang berharga, dan dia membebaskan kita. Paul is using this emancipation to explain to us like this. This is the vocabulary of the trading. Paulus menggunakan kata pembebasan untuk menjelaskan kepada kita tentang perdagangan itu.
he said that we have gained salvation through his love and his grace. Paulus berkata bahwa kita telah memperoleh keselamatan melalui kasih-Nya dan kasih karunia-Nya, anugerah-Nya. He said that Christ became a curse for us. This word curse is not a word we can understand right now. Dikatakan bahwa Kristus menjadi kutuk bagi kita. Kata kutuk di sini bukanlah kata yang bisa kita mengerti saat ini juga. Why did Paul use this word curse? Why? Mengapa Paulus menggunakan kata kutuk? At that time, Jesus was cursed through how he died. Saat itu Yesus dikutuk sehingga dia harus mati. If we read in Deuteronomy, the one who is hung on a pole is cursed. Jika kita lihat kitab di Ulangan, orang yang digantung di kayu salib adalah orang yang dikutuk. So Jesus was hung on a tree and he died like that. He died on the cross. Yesus digantung di kayu salib dan mati seperti itu. Jadi dia mati di kayu salib. Whenever anyone look at this image, they saw it as a curse. Siapapun yang melihat itu, melihat citra itu, gambar itu, mereka melihatnya orang yang seperti inilah yang dikutuk. Yeah, right. Yeah, hang on the cross. So if a Jewish look at that image, oh, that is a curse. They thought like that. Ya, jika orang Yahudi melihat ada orang yang disalib, artinya orang ini dikutuk. So that's why Paul is saying, yes, this is a curse. Yes, he was cursed. But why he did do this, he received our curse instead of us for us. Paul is saying that afterward, he set us free. Jadi di sini itulah sebabnya Paulus mengatakan, ya ini adalah kutuk. Yesus dikutuk. Tapi mengapa Yesus melakukannya? Dia menerima kutuk daripada kita. Jadi Paulus mengatakan bahwa setelah Yesus menerima kutuk itu, dia membebaskan kita. Let us read 2 Corinthians 5 verse 18. 2 Korintus 5 ayat 18 kita baca. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Amin. It is that through Christ that we have been reconciled with God. Melalui Kristus, kita telah diperdamaikan dengan Allah. Through the sacrifice by Christ, we have been restored. Melalui penebusan Kristus, kita telah dipulihkan. That is why we should not just stop here. So now we have been given the ministry of reconciliation. We must also be like Jesus, who performed the duties of reconciliation. Itulah sebabnya kita tidak boleh hanya berhenti di sini. Sekarang kita telah diberikan ministry atau pekerjaan akan perdamaian. Jadi kita harus juga sama seperti Yesus yang melakukan pekerjaan akan perdamaian. So if we look at the Old Testament, there is a ram of redemption because the scapegoat. Jika kita lihat di Perjanjian Lama, ada dikatakan domba penebusan. Domba penebusan. Yeah. So there is a ritual in which people put all of their sin on a lamb or goat. Ada upacara di sana di mana orang-orang akan menyampaikan atau mengutarakan semua dosa-dosanya kepada domba ini. Afterward, they throw the ram outside of city gate into the desert. Lalu mereka membawa domba-domba ini keluar pintu gerbang, lalu dibawa ke padang gurun. Eka, do you know this one, the scapegoat?
Eka, kamu tahu domba penebusan? Oh, tahu ya? Okay, yeah. So, then the wild beasts come and eat the lamb. Ya, jadi domba yang dibawa keluar gerbang itu maka akan dimakan oleh binatang buas yang datang. So all the people gather together, and then there is one lamb or goat in a center, and then they all threw out their sin. And then after that, afterward, and then the lamb go out of the city of gate, and then there is the wild beast waiting for that and eat them up. Jadi orang-orang Israel selalu mempunyai upacara di mana mereka akan membawa kambing domba di tengah-tengah dan sekelilingnya adalah orang-orang yang akan menyampaikan atau mengakui semua dosa-dosanya. Lalu setelah mereka mengakui dosanya, mereka membawa domba ini keluar ke pintu gerbang dan di sanalah binatang buas menantikan domba ini untuk dijadikan makanannya. Yeah. So it is that the lamb carried all of our sins and dies for us instead of us. Jadi Paulus berbicara di sini tentang domba penebusan dan penebusan dosa, bahwa ya Yesuslah yang memikul semua dosa kita, keluar pintu gerbang dan menderita bagi kita. So yeah, this is the Israelites had a ritual in which through this scapegoat they were able to wash away all their sins through the scapegoat. Inilah upacara yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi supaya melalui ini dosa mereka bisa dihapuskan. Paul is talking about the ultimate lamb of redemption and atonement. Jesus carried all our sins outside of the city gate and suffered for us like this. Paulus mengatakan bahwa Yesus memikul semua dosa kita dan menderita bagi kita. So Paul wrote saying that now we should bear all of the disgrace that he has bore and go outside the gate with him. This comes out in Hebrews 13. Jadi Paulus mengatakan bahwa sekarang kita harus menanggung semua aib yang telah Yesus tanggung dan pergi keluar gerbang bersama dengan Yesus. Dan kisah ini muncul di Ibrani pasal 13. Let's read Hebrews 13 verse 12 to 13. Ibrani 13 ayat 12 sampai 13. Ayat 12 sampai 13 kita baca. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Amin. Amen. This is message of the Lamb of Redemption. Ini adalah pesan dari domba penebusan. Jesus was cursed both because of us and instead of us. Yesus dikutuk karena kita dan untuk kita. Paul is asking, shouldn't we now follow this life? He's saying that the one who should not have been cursed not went on the path just to free us. Paulus bertanya, tidakkah kita seharusnya sekarang mengikuti kehidupan Yesus? Dia berkata bahwa orang yang seharusnya tidak dikutuk, yaitu Yesus, tapi dia mengambil jalan ini hanya untuk membebaskan kita. Jesus is the one who bought us with his own precious blood. Yesus membeli kita dengan darahnya yang berharga. Because we are the ones who were bought with the cost of his precious blood. This is why we are precious. Karena kita adalah orang yang telah dibeli oleh darah Yesus, darah yang berharga,
Itulah sebabnya kita juga berharga. So, so we did not become precious through our own merit or work. We are such great sinner. Kita tidak menjadi berharga karena perbuatan baik kita atau usaha kita. Karena kita adalah orang yang sangat berdosa. But because Jesus bought us with his blood, we have become precious. Karena Yesus telah membeli kita, maka kita menjadi berharga. That's why now we must find peace in him. The only thing we should gain in Christ is peace. Itulah sebabnya kita perlu mempunyai iman, mempunyai kedamaian di dalam Yesus. So now we have the authority that allow us to see and receive the great blessing and grace of God. Sekarang kita mempunyai kewenangan yang mengizinkan kita untuk mencari dan menerima berkat dan anugerah Tuhan yang besar. Now we have the right and authority to receive all of those great things. Kita mempunyai hak dan kewenangan untuk menerima semua hal yang besar itu. Because of this, he is asking why we are trying to return to become slaves. Karena inilah makanya Paulus bertanya kepada orang-orang Galatia, mengapa kamu berusaha kembali menjadi budak? We have been freed already. Kita telah dibebaskan. We have already been saved. We do not need to worry whether or not we have been saved. Kita telah diselamatkan, jadi kita tidak perlu khawatir apakah kita sudah atau belum diselamatkan. Yeah. Through the sacrifice of Christ, we have already gained salvation. Paul is saying to hold on this. Melalui pengorbanan Yesus, kita telah memperoleh keselamatan. Dan itulah kenapa sebabnya Paulus berkata agar kita berpegang akan hal ini. Yeah, don't worry about you are whether saved or not. We already saved by his precious blood. Kita tidak perlu khawatir apakah kita sudah diselamatkan atau tidak, tetapi yang pasti kita sudah diselamatkan oleh Yesus. So if the believers of Jesus cannot remember and hold on this thoroughly, then we fall into nervousness. Jika orang Kristen tidak mengingat ini, maka hidup mereka akan berada dalam kecemasan. We will fall and shake. We will be so nervous because we are always chased by our sin. Kita akan terus selalu merasa cemas karena kita selalu tercecar oleh karena dosa. So we must remember this, right? Jadi kita perlu mengingat ini, bukan? So when we remember this, then the joy and peace of God will overflow in us. Jadi saat kita mengingat ini, maka sukacita dan damai Allah akan melimpah di dalam kita. So inside Paul, these things overflowed. He was such a evil person, killing the believers of Jesus before. Di dalam Paulus, dia ada hal yang melimpah di sini, sukacita dan damai Allah melimpah di dalam dia. Paulus dulunya adalah orang yang begitu jahat, dia membunuh orang-orang percaya, orang-orang Kristen. In his heart, however, he received the gospel. This joy and peace overflow inside of Paul. That is how he was able to feel his freedom. Jadi dia bisa menerima kebebasan ini. Itulah sebabnya dia bisa merasakan, dia telah menerima keselamatan, makanya dia bisa merasakan kebebasan ini. So Paul is a free man, and Galatians is the book that talks about this freedom. Paulus adalah orang yang bebas, dan kitab Galatia ini adalah
buku yang berbicara mengenai kebebasan ini, kebebasan di dalam Kristus. So we call Galatians the gospel of freedom. Kita menyebut kitab Galatia adalah Injil kebebasan. Paul says that we should go on toward this peace and grace. Paulus mengatakan bahwa kita harus berjalan menuju jalan kedamaian dan anugerah ini. Let's read Galatians 3 verse 14. Kita baca ayat selanjutnya di Galatia 3 ayat 14. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Amen. So that it talks about the promise given to Abraham. God Jadi gave Abraham. sekarang Paulus berbicara mengenai janji yang diberikan kepada Abraham. God gave Abraham so many promises and blessings, and all of those are ours now. God's promise of this Spirit is inside of us now. Tuhan Allah telah memberikan Abraham begitu banyak janji dan berkat, dan semua itu juga milik kita sekarang. Jadi janji Tuhan dari rohnya ada di dalam kita sekarang. Yeah. Therefore, I hope that we will also be those who taste and live true freedom in the grace of the Holy Spirit. Oleh karena itu, saya berharap bahwa kita juga akan menjadi orang yang bisa merasakan dan hidup bebas yang sebenarnya di dalam kasih karunia dari Roh Kudus. Amen. Amin. Okay, let us pray. Kita berdoa. Dear Heavenly Father, we thank you for giving precious message today. Bapa di surgawi, kami bersyukur kalau Engkau telah memberikan firman yang berharga saat ini. We were saved by the precious blood of Jesus Christ. Kita telah diselamatkan oleh darah Yesus yang berharga. We have to remember this, and we have to live as a true free man. Kami telah dibebaskan dan kami harus mengingat ini sebagai orang yang bebas. Even there are so many difficulties and there are so many sins inside of us, but by the grace of Jesus Christ, we could live and we can live by righteous man. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan dan bahkan dosa di dalam diri kami bersyukur bahwa kami bisa hidup di dalam anugerah Tuhan dan hidup bebas. We have to remember the grace and love of Jesus Christ so that we also can spread this love to other people. Kami berdoa agar kami bisa mengingat ini sehingga kami bisa menyampaikan firman Injil-Mu kepada banyak orang. Thank you for save us, and we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan amin.